ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjumpa kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari keberangkatan, kedatangan, kepulangan, update para syuhada, bahkan hal-hal seputar kecil di ibadah haji. Dan pada pagi hari ini di Studio 4 sudah hadir narasumber kita bersama, Ustadz Haji Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Alhamdulillah, agak serak-serak dikit. Alhamdulillah, biar serak-serak basah Ustadz ya. Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah rindu Rasul. Subhanallah. Kalau kita bicara Rasulullah, maka kata-kata kita tidak akan pernah cukup untuk mengukir semua akhlak indahnya Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Jadi sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Jadi semuanya ada pada diri Rasul. Warabuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan manusia begitu banyak. Nabi dan Rasul yang kita imani 25, tetapi wa khataman nabiyyin, penutup Nabi dan Rasul hanya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang terpilih. Maka alamul khiyarah, tidak ada satu makhluk pun yang mampu merubah keputusan Allah. Manusia pilihan Allah, dan kemudian bagaimana kita menjadi seorang imam dalam keluarga, meniru baginda Rasulullah SAW, kemudian menjadi pemimpi. Bagaimana Rasul berbuat baik kepada istrinya, ya, bahkan beliau menambal bajunya sendiri yang mu'minatin qanitatin taibatin daripada kepentingan dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Dan ini bagaimana Rasulullah mendidik kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zul, saya pernah juga mendengar bahwa kita lihat nih kalau di layar ini ada Ka'bah, ini bagaimana simbol-simbol kecintaan kita kepada Allah, simbol kecintaan kita juga kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Zul ya. Bahkan ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa laulaka Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah maka tidak akan diciptakan dunia ini. Betul begitu? Ya, jadi ada nur Muhammad ya, ada cahaya Muhammad, bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW itulah terpilih. Bahkan sebelum ada alam semesta ini maka diciptakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dipilih. Bahkan dalam kitab-kitab agama Samu yang terdahulu, apakah Zabur, Taurat, Injil, disebutkan bahwa akan datang Rasul manusia pilihan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kaitannya dengan umroh dan haji Ustadz, bukankah ke Madinah itu bukan bagian dari rukun haji? Lalu kenapa orang yang ketika pergi haji harus ke sana dahulu? Ya, ada sebuah hadis mengatakan man hajja fazara qabri ba'da wafati, barang siapa yang melakukan ibadah haji kemudian ziarah ke kuburanku setelah aku wafat, maka Rasul menyatakan faka'annama zarani, maka seakan-akan dia menziarahiku ketika fi hayati, ketika aku hidup.
Jadi kalau kita berziarah ke makam Rasulullah di saat ia sudah tidak ada konteksnya, itu sama dinisbahkan kita bertemu ia ketika Berjumpa masih dengan hidup. Rasulullah ketika masih hidup. Maka Itu luar biasa. tidak heran ya kalau orang berjubel-jubel berlomba-lomba sebelum ke Mekah, haji apa namanya kalau ke Madinah dahulu? Iya, gelombang pertama biasanya ke Madinah terlebih dahulu. Tamattu ya? Haji tamattu, Tamattu, ya. Umroh dulu, kemudian baru melakukan ibadah haji. Untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah. Muhammad Bahkan SAW. sebaris mengatakan, ma min ahadin la, tidaklah seorang manusia pun yusallimu, membacakan salam ketika melewati kubur Rasulullah, alayya inda qabri, kata Rasulullah, maka illa radallahu alayya, kecuali Allah akan mengambil ruhku, mengembalikan ruhku kepada jasad untuk menyambut, untuk menjawab salam tersebut. Subhanallah. Jadi kalau nanti kita melintasi makam Rasulullah, mungkin di layar bisa kita ambil siaran nanti yang ada di Madinah, di sana nampak kubah hijau ya, di bawah itu tempat hijau. Rasulullah. Itu kita apa yang kita lakukan ketika berada di depan makam Rasulullah? Subhanallah, kita memberikan salam, membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya Habiballah. Salatan daimatan alaika ya Rasulullah, ati sayyidina Muhammad wa silatul fadilah wa batul maqam mahmudan wa ta innaka rasul. Kemudian kita membaca salawat kepada baginda Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat saja bersalat, apalagi kita. Pertanyaannya, apakah Rasul mendengar? Bukankah ia sudah meninggal dunia? Kenapa kita mesti menyapa ia? Apakah Rasul akan pasti mendengar? Jangankan seperti itu ya, saudaraku. Maka Rasul tadi mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang yang mengucapkan salam kepadaku inda qabri, di samping kuburku. Ya Jadi Allah. ketika kita melewati kuburnya, kita memberikan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, illa raddallah alayya, maka Allah mengembalikan ruh kepada jasadku. Allahu Akbar, Allahu untuk Akbar. menjawab salam tersebut. Berarti ya, Rasulullah benar-benar hadir. Allahu Akbar. Tidak hanya Rasulullah, bahkan orang salafus saleh, orang-orang yang soleh saja, beliau sebenarnya mati itu hanya jasadnya saja, Iya. tapi sebenarnya mereka hidup. Bahkan dalam kenikmatan Al-Quran itu. sering dikatakan bahwa jangan pernah kamu mengatakan orang yang beriman itu mati ya, Betul. bal ahya, bahwa Iya, mereka bahwa itu hidup hidup. di sisi Allah Betul. Subhanahu wa taala. Pemirsa, apalagi seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dengan dirinya kita mengenal cahaya Islam, maka tidak heran setiap orang yang berziarah ke makam Rasulullah akan bercucuran air mata, akan kembali terkenang bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah. Mungkin Ustadz punya cerita sedikit menarik bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasul yang mungkin kita tidak akan bisa menandingi para Iya. sahabat. Ketika Mu'az bin Jabal akan diutus ke Yaman, beliau bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan, wahai Mu'az bin Jabal, sahabatku, tahun ini belum tentu kita akan bertemu, tapi tahun depan belum tentu kita bisa bertemu, karena ajal kita tidak tahu. Allahu Akbar. Tapi beliau menangis, Mu'az bin Jabal menangis terseduh-seduh, tergetar hatinya, karena apa? Rasul, aku wafat, engkau wafat, tapi engkau sudah pasti akan memasuki surga Allah yang paling tinggi, yang paling mulia. Tapi aku wafat, belum tentu bisa memasuki surga bersama denganmu. Maka keluarlah ayat Al-Quran, asbabun nuzul, wa man yuti'illah wa rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan bersama orang-orang yang mendapat nikmat surga Allah dan bersama para nabi-nabi mereka. Maka tidak heran ya ada cerita Ukasha yang dia berstrategi untuk mencium perutnya Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada bintang tamu yang akan bergabung bersama kita menceritakan bagaimana pengalaman pertama ketika ia berjumpa dengan makam Rasulullah Muhammad SAW. Siapa dia? Tetap di Mozaik Haji. Kami segera kembali. Iya, masih di Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji. Seperti janji tadi saya di awal, kami akan menghadirkan bintang tamu dan semuanya kami rangkum dalam Inilah Pengalamanku. Iya, kalau tadi pemirsa menyaksikan layar kaca akan ingat, wah itu Armed KDI, betul. Sudah hadir di studio Armed KDI. Assalamualaikum Armed. Waalaikumsalam. Pak Sehat? Ustaz. Sehat, Mukanya alhamdulillah. makin bercahaya. Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah rindu Rasulullah. Armed mungkin punya tidak pengalaman pribadi yang menarik, pengalaman pertama kali ketika berjumpa dengan makam Rasulullah Muhammad SAW? Sebelumnya sih Armed nggak nyangka, nggak nyangka kayak mimpi ya Ustadz ya. Iya. Yang biasanya menyebut
Nama nama Nabi itu. Rasul ya, nama Nabi hanya dalam sholawat dan dalam syair. Biasanya kalau roadshow religi tuh suka lagu-lagu Rasul Iya, gitu. syair-syair lagu Rasul ya. Nggak menyangka sekarang bisa ke Tanah Suci dan bisa singgah ke makam Rasul gitu. Apa yang pertama kali dirasakan ketika berada depan makam Rasulullah? Pasti terharu. Ya terharu nggak nyangka. Nangis ya, detes Ya air kayak mata mimpi, ya, kayak pasti. mimpi. Kayak mimpi yang biasanya hanya di bibir saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Kalau lagi nyanyi lagu Rindu Rasul. Benar, Mungkin Ustaz. bisa dikit dong, saya udah lama nih Ustadz nggak dengar lagunya Armet ini Rindu Rasul ini, coba suaranya ini. Coba. Ya, silakan. Nah. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada berperi. Allah karim. Ayo Ustaz. Terus Armet aja yang lebih pantas. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Subhanallah. Saya mau tepuk tangan dikit. Itu bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah. Benar, Ustaz. Nah, di samping itu apa yang Armet lakukan ketika berada di Raudhah dekat Rasulullah? Apa yang Armet lakukan? Yang jelas berdoa ya. Mohon jodoh. Memang jodoh. Rasul. Semoga kita ya mengikuti jejaknya ya. Dan berdoa suatu saat di hari kiamat bisa bertemu dengan Betul, baginda betul, Rasulullah Ustaz. Muhammad SAW. Ustaz Zul, ini yang memang begitu ya, kayak Armet ini kalau orang pertama kali ketemu itu pasti grogi dengan Ya. Rasulullah. Tidak hanya pertama kali, berkali-kali pun tetap kita meneteskan air mata, terharu, grogi karena kita bertemu dengan kekasih Allah. Orang pilihan Allah, manusia pilihan Allah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman Iya. kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Allah saja telah mengklaim bahwa Rasul itu sudah suri tauladan. Mau menjadi seorang suami kah? Lihat Rasul caranya. Memanggil istri dengan kata-kata mesra. Tidak pernah menghardik istri, menyayangi istri. Bahkan membantu istri menambal pakaiannya sendiri. Iya, iya. Bahkan membantu memasak istrinya dan lain sebagainya. Nah ini semua bahkan di dalam berpolitik saja Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Iya. Rasul ditawarkan rumah, silahkan pilih kalau orang kaum Ansor. Iya. Kemudian Rasul tidak mau memilih, tapi di mana untaku duduk di situ yang pertama kali aku bangun adalah bukan rumahku tapi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat dari Masjid kaca Quba. sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadi contoh di politik, Ya. menjadi contoh di keluarga, Betul. menjadi contoh di para sahabat, Betul. menjadi contoh buat sayang kepada anak-anak Betul. yatim, dan luar biasa sempurnanya baginda Sempurna Rasulullah baginda Muhammad Rasulullah. SAW. Allahumma shalli Nampaknya wa ada telepon yang masuk, kita boleh terima Ustadz? Boleh silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Haji Ijah di Kuningan, Jawa Barat. Boleh kita bersolawat sebentar kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Ibu sudah tersambung, silahkan. Iya, mau bertanya ke Pak Ustadz, boleh? Boleh. Boleh, insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Ini silakan. mau bertanya Pak Ustadz. Ya, Ustaz mau jawab ya. Iya, waktu saya habis sholat duha di Masjidil Haram Iya, subhanallah. dengan suami saya, saudara saya bertiga. Mm-mm. Saya di tengah duduk, suami di sebelah kanan, saudara saya di sebelah kiri. Selesai sholat duha, di atas tas saya tuh, Ya. waktu pertama saya salam tidak ada apa-apa. Ya. Mm-mm. Pas terakhir setelah 3 kali salam, di tas saya tuh ada tasbih. Mm-mm. Sampai saya bertanya kepada suami, Mm-mm. ini tasbih siapa? Kan yang saya mah ada dipegang gitu ya. Mm-mm. Yang saudara tidak ada. Mm-mm. Terus kata suami saya tuh, lihat barangkali ada orang yang lewat jatuh. Mm-mm. Tapi di sana tidak ada orang. Mm-mm. Ada juga seorang yang di belakang gitu. Waktu itu saya pas depan talang mas, duduknya itu menghadap ke sana gitu ya. Mm-mm. Terus saya tidak diambil sebab tidak ada orang yang ngasih. Mm-mm. Waktu yang ngasih kurma 1 di Madinah diambil, orangnya ada.
Waktu yang ngasih minyak wangi orangnya ada diambil. Nah, yang waktu ngasih mobil ada nggak? Oh, tidak ada. Ini saya mau bertanya. Iya. Tasbih yang itu disimpan di tempat Al-Quran, tidak saya ambil. Iya. Tasbihnya bagus sekali. Iya. Mau bertanya, apakah itu memang saya bersalah gitu, tidak mengambil itu? Baik. Terima kasih Ibu, kita sudah dapat poinnya ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin semacam ada sedikit keajaiban. Betul. Bisa jadi orang yang tertinggal, Ya, bisa jadi emang banyak prediksi kita. Tapi gimana Ustadz menyikapi ini? Ala kulli hal, apapun itu yang pasti ibu mendapat kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang barang-barangnya bukan milik kita, sebaiknya tidak diambil ya. Apalagi di Mekah ya, barang temuan nggak boleh dibawa. Betul, Ya. apalagi suami orang nggak boleh. Nah, jadi boleh saja diambil ketika memang barang itu bukan barang yang harganya mahal ya, tetapi mungkin mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Tidak perlu kita berpikir tentang metafisik atau mistik dan lain sebagainya. Kalau orang jelas memberikan kepada kita, maka kita ambil itu sebagai hadiah pada kita. Jadi hadiah itu kata Rasulullah akan memberikan tahabbu, akan memberikan rasa cinta tahabbu. Iya, akan memberikan rasa cinta. Nah, kemudian kita mendapat pahala, dia pun mendapat pahala. Kemudian kalau kita tidak tahu itu barang siapa, kita berhusnuzon saja. Tapi kalau kita tidak tahu itu punya siapa, apa yang kita lakukan? Pengen tahu jawabannya? Tetap di Mozaik Haji, kami segera kembali. Luar biasa. Iya, masih di Mozaik Haji, dan tadi ada sebuah pertanyaan yang menarik. Ketika menemukan barang atau dikasih barang, kemudian tidak dia ambil, lalu apa yang harus dilakukan ketika kita ada sesuatu tapi nggak tahu dari mana ini sesuatunya ini? Kayak ibu yang ada di Raudhoh tadi, gimana Ustaz Zul? Iya. Yang ibu lakukan sudah tepat, bahwa tidak mengambil bukan barang miliknya ya, kecuali orang memberikan hadiah tadi. Kalau ya. orang ngasih kurma, jangan taruh lagi kurmanya. Jangan taruh lagi, tetap kalau diambil. ngasih real, ambil. Apalagi emas ya. Mas Zul maksudnya. Oke. Jadi setelah diambil, kita introspeksi, muhasabah diri kita. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi di muka bumi Allah ini. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita berpikir bahwa mungkin kita harus perbanyak zikir kepada Allah. Dengan tasbih tadi kan digunakan biasa untuk mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Bisa jadi ibu ada galaunya dalam kehidupan ini ya kan. Dikasih tunjuk gitu ya. Diberikan cara oleh Allah bagaimanapun caranya agar ibu menjadi sadar dan kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ingat, ibadah haji itu adalah tempat kita untuk meleburkan semua noda dan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita nanti membahas pengalaman Armed di hotel, katanya sempat cari-cari kamar kesulitan. Kita akan update cuaca di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Seperti apa cuaca di kota Mekah Al-Mukarramah? Perakiraan cuaca di kota Mekah Al-Mukarramah sampai hari Sabtu tanggal 10 bulan 10, cuaca cerah dengan suhu 24 sampai 41 derajat Celcius. Kalau di Madinah Al-Munawwarah, wah subhanallah, ini indah sekali. Madinah Al-Munawwarah bercahaya. Perakiraan sampai hari Sabtu tanggal 10 bulan 10, cuaca cerah dengan suhu 27 sampai 38 derajat Celcius. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kami semua, para kru semuanya, pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa sama-sama ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terima telepon dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Suwardi dari Tangerang. Boleh kita sholat sebentar Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak. Semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Ya, mohon maaf bila mana pertanyaan saya tidak benar, mohon diluruskan. Baik. Yang pertama, ada dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Boleh. Yang pertama tentang ziarah ke makam Rasulullah. Saya mendengar kalau di sana, kalau ziarah katanya diusir oleh para penjaga, para tentara-tentara, katanya tidak boleh. Baik. Yang pertama. Yang kedua mengenai bacaan sholawat itu, kan ada yang pakai Sayyidina dan yang pakai tidak. Iya, Nah, baik. Sayyidina itu apakah benar
kalau menurut di Al-Quran itu An-Nur ayat 63, janganlah kamu memanggil Rasul sebagaimana memanggil sesamamu, sesama kamu, dan selanjutnya. Baik, sudah dapat kita poinnya Bapak. An-Nur ayat 63. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat. Ya. Ustadz, bagaimana? Ya, yang pertama bahwa ketika kita ziarah ke makam Rasul itu kan sesuatu yang dianjurkan, ya. Bahkan Rasulullah mencintainya, tidak akan pernah diusir oleh asal, kecuali kita ada kemusyrikan di dalamnya. Contohnya, kita Contohnya. menghadap ke makam Rasul, angkat tangan. Ya, Iya. bukan menghadap kiblat, ya, Ka'bah, tapi menghadap ke makam Rasul. Dan berlama-lama berdiam diri akan mengganggu jalannya Orang lain. Nah, itu pasti akan diusir oleh askar. akan diusir. Jadi yang bukan, kedua, ya, kalau kita selfie depan makam Rasul. Nah, cepet. betul. Nah, itu akan diusir. Artinya apa? Artinya bukan ziarahnya yang diharamkan, ya, Tetapi- dilarang, tetapi ada Teknis. ya, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, Ustadz, Ya. berkaitan dengan Allahumma sholli Sholli ala ala Muhammad, Muhammad, ada atau yang Allahumma Allahumma sholli sholli ala Sayyidina Sayyidina. Yang tidak boleh mungkin Allahumma sholli tanpa Sayyidina. Oh iya, ada nabi baru namanya Tukimin, yang nggak boleh Allahumma sholli ala Tukimin. Wa ala ali Tukimin. Nah, yang nggak boleh. Jadi begini, itu ikhtilaf ya. Iya. Jadi ada yang mengatakan cukup karena diajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi dari An-Nur, surat An-Nur tadi, dan kemudian para alim ulama mengatakan bahwa untuk menyanjung Rasul, memberi kemuliaan kepada Rasul, Iya. Allah saja memberi kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zukirtu indahu, barang siapa menyebutkan namaku kemudian kita tidak memberikan salat khati atau rakal jannah, maka Iya. diberikan jalan buntu, nggak bisa masuk surga. Penghormatan sebagian ulama kita mengatakan kita berikan sayyid itu kan tuan, Iya. ya, yang lebih mulia daripada kita. Dan artinya. emang lebih mulia Dan ya. lebih mulia Iya. dan pilihan Allah, ya Iya. kan? Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Jadi manfaatnya itu kalau kita cinta kepada Rasul, memuliakan Rasul, yang pertama yuhibbukumullah, Allah yang akan memuliakan, mencintai kita. Dengan kita memuliakan Rasul Iya. tadi, Sayyidina Muhammad. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Iya, jika memang kamu cinta kepada Allah, maka turutkanlah aku. Niscaya cinta pula Allah kepada kamu dan akan diampuninya dosa-dosa kamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Ali Imran ayat 31. Armet, gimana cerita menariknya tentang katanya di sana di Mekah tuh sempat kesulitan pulang nyari-nyari kamar di mana gitu. Ya Tat, kejadiannya waktu itu habis sholat zuhur, Iya. terus kita kembali ke kamar. Nah, waktu kembali ke kamar tuh saya sama teman saya, Anak KDI juga? Anak KDI juga. Oh, namanya rame-rame anak KDI berangkat. Iya, Oh, waktu baik, itu. ya. Terus kita berdua kembali ke kamar habis sholat, tiba-tiba loh kok ini bingung kamarnya di mana gitu. Iya. Semua sama, kita udah muter 3 kali tuh. Terus kita Apalagi sendirian, berdua aja masih bingung. Bener, itu berdua padahal gitu. Kita udah muter 3 kali, ternyata salah gitu. Iya. Apa yang dipikirkan sebelumnya? Apakah mungkin Aan atau Arvin bilang, gampang, udah tahu kok nomor kamarnya, ada tahu Iya, hotelnya. sempat ngomong seperti itu. Gampang kok, nanti gampang pasti ketemu kamarnya gitu. Nah, gimana Ustadz kita menyikapi ini? Kata kunci udah ketahuan. Iya, benar. Ada rasa ujub, sombong, Iya. pasti tahu, pasti bisa. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang Allah tegur kita agar kita tidak tersesat terlalu jauh dan tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, begini, banyak orang yang takut untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Saya dosanya banyak. Sebenarnya gampang, minta maaf kepada Allah. Az-Zumar 53, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa kita semua asal kita memohon ampun. Kita panggil saudara kita dengan walimatus safar, tetangga-tetangga minta maaf. Itu insya Allah tidak akan ada azab. Mekah bukan tempat pengazaban, Madinah bukan tempat pengazaban. Subhanallah. Ya. Ini jadi motivasi buat kita semuanya. Betul. Mudah-mudahan perkataan Ustadz Zul tadi menjadi kesimpulan buat kita semuanya bahwa jangan pernah takut untuk datang ke sana, apalagi dalam rangka cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengutip perkataan dari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan perkara cinta dunia adalah kegelapan di hati, sedangkan cinta akhirat adalah cahaya di hati. Sayyidina Utsman bin Affan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Mozaik Haji. Sampai ketemu lagi pada acara yang sama. Saya Faiz, Ustadz Zul, Armed undur diri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.